Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Kusuma Aji. Saya dari Prodi Hubungan Internasional 2020 dengan NIM 20 200 510 200 dari kelas A, mata kuliah Ide Politik dengan dosen pengampu Pak Sidik Jatmika. Di sini saya akan membahas makalah yang telah saya buat mengenai IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia. Sejarah sosial politik dari IPSI. IPSI mempunyai peran dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjauhkan ideologi Pancasila terhadap Jepang. Karena pada awal mula berdirinya IPSI terjadi pada tahun 1922 yang anggotanya merupakan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Upaya menyatukan pencaksilat sudah dimulai dan dilakukan sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1922, daerah Subang, Jawa Barat, Asosiasi Pencaksilat Indonesia didirikan untuk menggabungkan antara pencak di Jawa Barat yang tersebar di seluruh Nusantara dan di saat pendudukan Jepang. Presiden Soekarno adalah pelindungnya dan upaya yang sama didirikan di Yogyakarta. Situasi politik saat IPSI terbentuk mengalami dua masa di awal perintisannya, berada di wilayah kolonialisme Belanda saat Indonesia mengalami kolonialisme dan pada saat masa pendudukan Jepang. IPSI dilembahkan karena banyaknya pejuang-pejuang yang merupakan pesilat-pesilat dari penjuru Jawa. Pada saat itu pula Presiden Soekarno tampil sebagai pelindung organisasi di bidang politik. Selain itu juga IPSI turut ambil bagian dalam penugasan DITI. Lalu lanjut slide berikutnya. Aspek kepemimpinan. Pemimpin dalam IPSI terpilih melalui penunjukan dan kongres, dan dalam IPSI pemimpin yang terpilih biasanya terlebih dahulu menjadi tokoh yang dihormati dalam pemerintahan pencaksilat awal mereka atau asal mula dari sang pemimpin tersebut. Seseorang yang mempunyai karisma yang tinggi selalu dihargai dalam pencaksilat karena ilmunya yang mengikuti. Dalam hal ini karismalah yang membuat seorang pemimpin bisa menegaskan dirinya bahwa ia merupakan seorang pemimpin. Dan cara pemimpin untuk mengatur anggota kelompoknya yaitu cara pemimpin IPSI mengatur anggotanya tentu dengan intelektual yang telah terbina. Tetapi kembali lagi kepada asal muasal pemimpin tersebut, dari mana mereka berasal dari karakter pemimpin pun akan mengikuti. Lalu lanjut ke aspek sistem nilai. Dalam IPSI tentu saja yang baik adalah selalu yang menegakkan dan menjalin aturan dan norma dalam organisasi. Juga tidak merupakan norma-norma baik yang dibawa dari perguruan asal mereka. Dan yang benar tentu saja aktif dalam berbagai kegiatan IPSI, baik latihan maupun mengurus kegiatan di luar lapangan. Dan yang buruk tentu saja kebalikan dari hal-hal tersebut. Lalu lanjut ke aspek kegiatan nilai. Aspek kegiatan rutin maksud saya. Kegiatan rutin dari IPSI tentu saja latihan rutin dan kejuaraan berbagai tingkat. Kita tentu saja tidak lupa akan Asian Games 2018 di mana banyak dari kontingen Indonesia menyumbangkan emas bagi kontingen Indonesia di Asian Games tersebut. Lalu lanjut ke aspek pengikut setia. Pengikut setia organisasi ini adalah orang-orang yang terlibat dalam perguruan IPSI dalam maupun luar lapangan. Kemudian dari anggota IPSI beragam dari remaja hingga lansia dan mempunyai berbagai latar belakang pendidikan mulai dari akademisi hingga orang tak berpendidikan di jalanan. Latar belakang keagamaan dari anggota IPSI juga beragam, tapi mayoritas dari anggota IPSI mempunyai jiwa religius yang karena organisasi mereka sangat kental dengan olah tauhid dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu lanjut kepada aspek ekspresi simbol kebudayaan. Pada umumnya pencaksilat ini dibawakan oleh 2 orang atau lebih dengan memakai pakaian yang serba hitam, menggunakan ikat pinggang dari bahan kain yang diikatkan di pinggang, serta memakai ikat kepala dari bahan kain yang orang Sunda biasa menyebutnya ikat, tetapi tidak selalu menjurus terhadap ekspresi simbol kebudayaan tersebut. Kadang juga di berbagai daerah mempunyai simbol ekspresi kebudayaan yang berbeda, tetapi umumnya seperti ini.
Lalu lanjut pada spektrum ideologi, MC dapat dikatakan menurut ideologi yang moderat, tengah, dan sama dengan Indonesia, serta menjunjung tinggi Pancasila. Dikarenakan yang pertama dalam salah satu organisasi di dalamnya tertanam bahwa NKRI dan Pancasila merupakan harga mati. Faktor mendukung berlangsungnya organisasi yaitu adanya pembibitan dan adanya tempat latihan yang menjadi rahim lahirnya pesilat. Faktor penghambat yaitu adanya konflik dan hilangnya kebanggaan masyarakat terhadap budaya asli Belanda. Nah, konflik yang biasa ditemui dalam tekstil umumnya kebanyakan terjadi di wilayah Jawa Timur karena banyaknya perguruan-perguruan dan adanya seperti sentimen-sentimen terhadap perguruan lain yang menyebabkan adanya konflik bahkan tawuran hingga mengancam nyawa seseorang. Dan dengan adanya globalisasi menurut saya akan membuat kemunduran daripada kebanggaan untuk terus melestarikan pencaksilat yang ada karena lebih banyak budaya masuk lalu meninggalkan budaya pencaksilat yang ada. Selain itu prospek kondisi 5 tahun mendatang adanya pembibitan kepengurusan dan SDM yang ada menjadi fokus opsi untuk tetap eksis menjadi organisasi yang membanggakan negara di dunia dalam ranah olahraga pencaksilat. Maka dari itu kita harus membanggakan budaya-budaya dari dalam negeri tentunya. Penilaian individu terhadap organisasi menurut saya adalah 8. Nah, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.